Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 3 ya, tema 2, kelas 3 tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Nah, pembelajarannya yang pembelajaran 5 nih, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya, di halaman 191 sampai 200. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lainnya bisa klik di kolom deskripsi, diklik lalu nanti scroll ke bawah, lalu lihat nih adik-adik yang seperti ini bisa diklik ya. Jadi adik-adik tentukan aja mau lihat kelas berapa, diklik biru-birunya nanti akan muncul playlist tema 1 sampai 8. Diklik lagi untuk masuk ke video-video di masing-masing pembelajarannya ya. Atau bisa juga di kanan atas ini adik-adik klik nanti ada playlist untuk tema ini dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan ya adik-adik ya. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, atau menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah, ini kurang A ya, dalam sebuah pertunjukan sirkus. Adik-adik tahu sirkus? Nah, yang seperti ini nih ya. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nih ya, kalau di sirkus tuh biasanya mereka kayak ada pertunjukan-pertunjukan gitu adik-adik. Misalnya gajah, harimau juga ada ya, macam-macam semua hewan biasanya ada. Nanti pertunjukannya juga berbeda-beda. Nah, contoh nih, ini ada harimaunya melewati lingkaran yang ada apinya. Ini beruang menaik motor ya, macam-macam ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah melatih hewan peliharaan adik-adik nggak? Misalnya belajar jalan ya, disuruh duduk dia duduk kayak gitu. Nah, sekarang adik-adik, kalau Karina mungkin pernah ya biasanya kalau dulu waktu Karina kecil uh, punya ayah Karina punya burung, burungnya burung jalak yang bisa ngomong. Kadang burung beo juga ya. Kita melatih burung untuk berkicau atau ngomong. Nah, kita lanjut. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar ya. Nah, kemudian petugas memotong daging sama besar seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, 5 bagian itu dimakan oleh harimau ya. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, tadi kan 8 ya, ada 8 daging ya. Yang 5 dimakan oleh harimau berarti yang dimakan harimau pecahannya adalah 5 per 8 ya. Lalu 3 bagian diberikan untuk beruang. Nah, bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam pecahan berarti 3 per 8 ya adik-adik ya. Hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Nah, kalau membandingkan bilangan adik-adik ya nih 5 per 8 sama 3 per 8. Nah, kalau penyebutnya sama, kita tinggal ngebandingin atasnya aja atau pembilangnya aja. Besaran yang mana? Besarannya 5 ya, berarti yang banyak makan siapa nih? Si harimau. Kita tulis harimau. Lalu berikutnya, perhatikan gambar pecahan berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, ini ada satu bagian utuh. Ya, bisa kita sebut juga 1 per 1. Lalu ini dibagi 2 sama besar. Satu bagiannya yaitu 1 per 2. Lalu yang bawahnya ini ada 4 ya. 2 bagiannya berarti 2 per 4. Kalau yang ini dibagi 8, berarti 4 bagiannya adalah 4 per 8. Nah, pecahan 1 per 2 nih, kalau adik-adik lihat ini besarnya sama ya. Nih, sama-sama kan? Segini, segini, segini ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pecahan 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1 per 2 senilai dengan 2 per 4,
1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba sekarang berlatih menuliskan pecahan senilai dengan 2/3. Seperti ini ya. Nah, yang ini 2/3. Nah, yang bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang diarsir ada 4. Berarti ini adalah 4/6. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/12. Jadi ini juga sama ya. Jadi tadi 2/3 sama 4/6 sama 8/12. Ini senilai ya adik-adik. Senilai ya. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, Kak Rina gambar di mana ya adik-adik ya? Nah, di sini ya, mungkin Kak Rina akan buat di sini deh ya. Sekarang yang pertama itu 4 sama besar ya. Nah, Kak Rina mau bikin segini. Segini panjangnya karena nanti ada yang per 12. Nah, kayak gini. Lalu dibagi berapa tadi ya? Dibagi 4. Nah, kurang lebih nanti kalau ukurannya kurang sama, nggak apa-apa ya adik-adik, tapi kurang lebih seperti ini. Warnai satu kotak pertama. Nah, ini tadi berarti jadinya 1/4. Lalu gambarlah sebuah kotak panjang lagi. Yang kedua. Nah, kayak gini. Terus kita bagi 8. Kalau bagi 8 berarti gini. 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 Yang diwarnain 2. Ya, 1, 2. 2/8 ya. Sekarang dibagi 12 nih. Karina bikin satu lagi ya. Nah, ini dibagi 12 berarti Kak Rina buat begini. Berarti gini. Ini. Nah, udah 6. Nah, kurang lebih gini ya. Ini ada 12. Diminta untuk diarsir 3 kotak. Sama ya adik-adik ya. Ini tuh berarti 3/12. Berarti sama dong segini ya. Ini kan sama-sama segini. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan adalah tadi berapa? 1/4. 1/4. 2/8. Dan 3/12 senilai. Pecahan senilai. Ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang lanjut. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Jadi semua ada 15. Untuk harimau, nih harimau yang ini 6, berarti 6/15. Lalu beruang itu ini, beruang 7. 7/15. Sisanya untuk singa, berarti yang untuk singa berapa? Nah, 6/15. Ya, gini, 15/15 dikurang, ini dalam kurung, 6/15 tambah 7/15. Sama dengan 15/15. Nah, ini kita tambahin dulu. 6 tambah 7, 13 ya adik-adik. 13. Nah, kalau pengurangan penyebutnya sama, tinggal dikurangin pembilangnya aja seperti biasa adik-adik. Sekarang yang ini, 15 dikurang 13, 2 ya, 2/15. Jadi yang buat singa adalah 2/15 ya. Sekarang apa nih? Kita lanjut. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas hingga tidak dapat dipelihara ya, karena
Ya, kita kan manusia juga ada dagingnya, jadi mereka biasanya kita hindari. Ya, jadi yang biasanya dipelihara adalah yang jinak karena tidak menyerang manusia. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ya, nih seperti dalam pertunjukan sirkus, kok bisa ya para petugas sirkusnya bermain-main sama eh, beruang, sama harimau ya. Nah, dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Seperti ini ya, nih ada 3. Nah, ada pelatih yang bertugas melatih hewan-hewan agar tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat seperti ini nih. Lalu ada juga yang bertugas menjual tiket seperti di sini yang gambar ketiga. Nah, pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah, adik-adik? Pasti pernah ya. Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Nah, kalau di sini Karina contohkan seperti ini, ya. Ini pembagian tugas dari gambar 1, 2, 3. Di gambar 1 ini pelatih hewan ya, bersama hewan yang dilatih, ya. Ya kan, yang kedua tadi gambar pegawai sirkus lagi menyiapkan tempat pertunjukan. Gambar 3 pegawai sirkus yang menjual tiket. Nah, mungkin kalau adik-adik contohnya adalah kalau tugas berbagi tugas dengan teman-teman, misalnya yang pertama adalah yang bagian menulis, ya, dia melakukan pencatatan. Lalu misalnya ada yang mencari informasi. Ya, yang mencari informasi kerjanya ngapain ya? Dia mengumpulkan data yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan. Ada lagi misalnya yang tugasnya mengetik. Ya, mengetik hasil laporannya ya. Mendokumentasikan hasil laporan misalnya. Ya, laporan kelompok. Seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Bacalah lebih dulu cerita dan jawab pertanyaannya. Si kancil dan buaya. Kuk kruk kuk kuk kuk. Lucu ya bunyinya. Kruk kuk kuk. Kruk kuk kuk. Terdengar suara dari perut kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai adik-adik. Si kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah. Ya, seperti ini. Nah, teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak kancil? Saut buaya ya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu. Lanjut kancil, ya. Baiklah, tapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian. Kata kancil ya, seperti ini nih, disuruh baris ya. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, adik-adik, sebetulnya ini masih ada terusannya ya. Jadi kita diminta untuk membuat akhirnya sesuai imajinasi. Karina buatkan contohnya. Kancil terbahak-bahak lalu berkata, betapa mudahnya kalian tertipu. Bukankah aku tidak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah kalian makan siang. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha, ya. Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antaranya berkata, akan kubalas semua perbuatanmu. Kancil pun pergi sambil berkata, terima kasih buaya. Aku pamit untuk melanjutkan perjalanan ya. Nah, itu ya si kancil adik-adik. Nah, sebutkan tokoh yang ada di cerita dongeng dan sifatnya.
Nah, yang pertama ada kancil. Kancil itu memang terkenal cerdik atau pintar ya adik-adik. Nah, tapi dia suka menipu. Saking cerdiknya tuh dia nipu untuk keuntungannya dia sendiri. Ya, lalu ada buaya. Ya, buaya itu hewan yang mudah tertipu yang ada di dongeng ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjut setelah membaca dongeng, coba untuk memainkan peran ya adik-adik dari dongeng tadi. Nah, buat kelompok, lalu beri peran untuk setiap anggota kelompoknya. Nah, tulis rencana bermain perannya di seperti ini. Ya, yang pertama pemeran tokoh kancil, tulis namanya siapa. Misalnya yang pertama jadi kancil Kak Rina. Lalu yang jadi tokoh buayanya siapa? Misalnya Anto. Gitu ya, ditulis aja. Ya. Nah, nanti berarti tampilkan di pertemuan berikutnya atau sesuai dengan arahan dari Bapak atau Ibu guru. Ya, pembelajaran kita sudah selesai deh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!